Halo sahabat 70, how are you today? Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Karena pada bulan ke-9 dari kalender Hijriah tersebut menyimpan berbagai makna penting dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah sebagai bulan diturunkannya Lailatul Qadar dan juga bulan penuh berkah serta ampunan. Selama bulan Ramadan berlangsung, seluruh umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari dan merayakan kemenangannya pada perayaan Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentunya bulan Ramadan selalu disambut dengan begitu meriah oleh berbagai masyarakat di penjuru Nusantara. Perbedaan ragam suku dan budaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan datangnya bulan suci dengan keunikan dan tradisinya masing-masing. Layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu jua. Penasaran apa saja tradisi unik yang dilakukan di berbagai daerah Nusantara dalam menyambut bulan suci Ramadan? Mari kita saksikan. Munggahan di Jawa Barat. Tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti sampai ke. Ada juga yang menafsirkan dari kata unggah yang artinya naik. Masyarakat Jawa Barat memaknai tradisi munggahan sebagai sampainya mereka di bulan Ramadan. Oleh karena itu, munggahan kerap dilakukan pada akhir bulan Sya'ban atau beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi yang sudah ada sejak masuknya ajaran Islam di tanah Sunda tersebut dilaksanakan dengan botram atau makan bersama, saling meminta maaf, bersilaturahmi ke rumah keluarga serta kerabat, dan melakukan bebersih di tempat ibadah dan makam keluarga. Munggahan dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, serta untuk upaya membersihkan diri dari hal-hal buruk sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maugang di Aceh. Maugang menjadi salah satu tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sebelum memasuki bulan puasa dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tradisi ini lahir pada masa kerajaan Aceh, yakni sekitar tahun 1607-1636 Masehi. Kala itu, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah besar dan membagikan dagingnya kepada seluruh rakyat Aceh sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhasil, tradisi ini pun mulai mengakar di antara masyarakat dan dilaksanakan dalam menyambut hari-hari besar umat Islam hingga saat ini. Nyoro di Betawi. Tradisi Betawi yang disebut dengan istilah nyoro dilakukan dengan membagikan bingkisan kepada saudara-saudara sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan juga sebelum Idul Fitri. Tradisi yang dilakukan oleh warga Betawi di Jakarta ini umumnya berawal dari anggota keluarga termuda yang mengunjungi saudara-saudaranya yang lebih tua dan orang yang dituakan di kampungnya. Lalu membagikan bingkisan berupa sembako dan makanan khas Betawi. Dahulu, bingkisan yang dibagikan ketika melakukan nyorok diletakkan di dalam rantang yang terbuat dari anyaman daun pandan. Namun, seiring perkembangan waktu, kini masyarakat Betawi menggunakan rantang besi atau kotak makan untuk membagikan bingkisan nyorok. Makanan khas Betawi yang sering dibagikan saat tradisi nyorok diantaranya adalah sayur gabus pucung, ikan bandeng, dan olahan daging kerbau. Malamang di Sumatera Barat. Malamang merupakan salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Sumatera Barat yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sesuai namanya, Malamang memiliki arti memasak lamang, yakni sajian yang terbuat dari beras ketan putih dan santan yang dikukus di dalam batang bambu muda. Tradisi yang telah dilakukan sejak ratusan tahun silam berawal ketika Syekh Burhanuddin, pembawa ajaran Islam di Minangkabau, tengah bersilaturahmi ke rumah penduduk dan menyarankan masyarakat untuk menyajikan lamang ketika membagikan makanan kepada satu sama lain agar menghindari makanan haram.
Di daerah Pariaman dan Agam, tradisi ini masih sangat melekat di masyarakat dan bahkan menjadi tradisi yang tidak hanya dilakukan ketika menjelang bulan puasa, namun juga di berbagai perayaan besar maupun acara keluarga. Tujuan dari tradisi unik ini adalah untuk berkumpul bersama sanak saudara serta mempererat tali kekeluargaan. Dukderan di Semarang. Dukderan adalah festival tahunan yang menjadi ciri khas kota Semarang. Festival itu diadakan guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Festival ini menjadi semacam pesta rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai lapisan, baik tua, muda, kalangan atas, bawah, dan juga dari berbagai kelompok etnis. Istilah dukderan berasal dari kata duk yang merupakan suara dari beduk dan deran yang berarti suara mercon. Sebagaimana perayaan tersebut identik dengan arak-arakan yang diwarnai oleh suara beduk dan mercon. Tradisi yang telah bergulir di Semarang sejak tahun 1882 tersebut dimeriahkan dengan karnaval Warak Ngendok yang merupakan simbol hewan menyerupai kambing dan berkepala naga. Karnaval yang berawal dari halaman kantor balai kota sampai Masjid Agung Semarang tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan suhuf halaqah dan penabuhan beduk. Megengan dari Jawa Timur. Nama megengan memiliki arti menahan yang dimaknai oleh warga Jawa Timur sebagai tradisi untuk menahan hawa nafsu sebagai persiapan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini sendiri umumnya ditandai dengan selamatan yang diadakan di masjid maupun musola dan dihadiri oleh warga di sekitarnya. Dalam megengan, seorang ustadz akan memimpin doa untuk memohon keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam tradisi megengan, ada makanan yang tidak pernah ketinggalan dihidangkan, yakni kue apem. Konon, nama apem berasal dari bahasa Arab, yaitu afwan, yang berarti ampunan atau maaf. Ketika megengan, warga yang hadir ke acara selamatan akan membawa nasi yang kerap disebut sego berkat, yang berisi sayur, lauk pauk, dan kue khas Jawa Timur. Setelah pembacaan doa, setiap orang yang hadir dapat mengambil sego berkat milik siapa saja dan menyantapnya. Tradisi ini pun dipercaya membawa nilai-nilai kebaikan seperti membawa rezeki, menanamkan sifat ikhlas, dan memupuk kebersamaan antar sesama umat muslim. Pacu Jalur di Riau. Pacu Jalur merupakan salah satu tradisi unik yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau menjelang bulan Ramadan dengan perayaan serupa pesta rakyat. Tradisi ini sendiri dilakukan dalam bentuk perlombaan mendayung perahu yang terbuat dari kayu pohon. Istilah Pacu Jalur sendiri datang dari kata jalur yang berarti perahu dalam bahasa penduduk setempat. Tradisi ini dilakukan tiap tahunnya di Sungai Batang Kuantan yang telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak abad ke-17. Perlombaan yang selalu digelar dengan sangat meriah ini dipercaya sebagai puncak dari seluruh kegiatan, upaya, dan keringat yang dikerahkan oleh penduduk setempat dan dilakukan sebagai penghibur dari rutinitas sehari-hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Oke, itulah tadi 7 tradisi dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan pastinya ada banyak sekali tradisi-tradisi selain 7 yang saya sebutkan tadi dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan tradisi Ramadan di daerahmu? Tradisi Ramadan apa yang paling kamu tunggu di bulan suci Ramadan kali ini? Silakan komen di bawah. Sampai jumpa di next video saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you and bye-bye. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya